Sore guys, di depan saya ini ada yang namanya oli nih R134. Kemudian autozone atau metil, kemudian air di samping saya. Saya tidak menganjurkan kalau kulkas ketusuk ini tidak di flashing semua. Artinya kalau kulkas di ketusuk evapnya ini dihidupin, ini akan air masuk ke evap kemudian ke kompresor. Makanya saya kasih konten ini, dari evap ini saya flashing, saya turunin kondensor bahkan kompresor, saya tuang oli. Oke. Kemudian apa yang terjadi kalau metil ini kebanyakan? Apa yang terjadi kalau metil kebanyakan? Jadi yang sudah saya jalanin, kalau metil kebanyakan ini bikin encer atau keruh oli, kemudian piston ini gancet. Begitu juga air. Jadi ini bikin si piston ini gancet. Kalau kebanyakan ini nyetrum. Tapi saya akan uji bukan dengan putaran kompresor. Oli ini saya kasih metil, kemudian saya akan kocok. Perubahannya seperti apa, dan saya kasih air, bahwa ini akan timbul masalah atau tidak. Makanya saya anjurkan bagi para pemula ini, kalau sampai ada air, ini sebenarnya ketahuan. Kalau kulkas ini ada airnya, apalagi di kondensor atau potong kompresor 20 cm presnya ini digebres, ada percikan air, ini sudah pasti bocor di isap. Nggak tahu pipa isap sebelah kanan misalkan evap, sap misalkan, atau di evapnya. Kalau yang bocor, kalau yang ada air kemudian sampai ke filter, ini memang ada dua macam. Tapi ini kulkas yang presnya masuk ke air, penampungan air, kemudian keluar, baru kondensor. Kalau bocor yang di penampungan air, ada airnya, ini pun masuk air. Jadi ini air ini ada dua. Kalau tidak ada yang masuk ke penampungan, bukan bocor di penampungan, ini sudah pasti dari isap. Nggak pipa isap, nggak pipa evap. Saya akan uji dengan oli ini sama, sedikit, dan saya akan kocok. Saya akan pastikan ini encer atau tidak, karena ini dengan saya kocok dengan tangan, bukan dengan sebuah putaran mesin kompresor. Yang saya maksud ini, bahwa Anda hati-hati kalau misalkan evap kena tusuk, masuk air, ini harus ekstra hati-hati dari flashingnya. Misalkan flashing di evap bersih, kemudian kondensor bahkan kompresor dituang olinya, takutnya ada airnya. Jadi kira-kira seperti itu. Saya akan uji dan saya akan kocok yang ada air dan ada metil. Ini jelas oli masih utuh. Kemudian saya akan kasih separuh ini. Oke. Apa yang terjadi kalau saya akan kocok? Artinya ini sama saja dengan dikocok oleh kompresor mesin. Jadi kalau metil ini kebanyakan, ini sudah pasti ini timbulnya berbeda, ini bikin encer oli dan gancet. Kebanyakan metil ini belum tentu karena ngisinya kebanyakan. Anda flashing belum bersih metilnya, kemudian Anda install, ini juga termasuk si endapan metil ini akan ngikut.
Ini untuk acuan ini, pengingat para pemula supaya Anda tidak melakukan kebanyakan metil misalkan ataupun yang lain, karena ini resikonya ini oli akan encer kemudian gancet. Karena akan diputar oleh mesin secepat mungkin sehingga ini lama-lama ini campurnya ini sampai halus dan sampai encer. Oke. Ini sudah berbeda ini. Jadi kalau kebanyakan metil, oli ini sudah berbeda. Jadi saya anjurkan ini untuk para pemula ini. Saya akan kasih air ini. Misalkan di evap masuk air ini. Saya akan uji juga ini. Ini memang misah ini. Air ini malah di bawah ini. Dengan putaran tangan ini, kocokan tangan ini berbeda dengan sebuah mesin. Mesin ini sampai halus sekali, kemudian ini bikin encer dan gancap di piston. Oke guys. Oke. Saya bikin konten ini untuk acuan karena tentu saya sudah mengalami, sudah melewati kasus-kasus seperti ini. Misalkan evap kecoblos, banyak air, saya hanya tambal kemudian saya isi, tidak lama hitungan hari ini gancet misalkan. Ini seperti itu. Jadi ini berdasarkan uji-uji ini saya bisa tahu karena air ini dengan oli akan lebih encer, kemudian di piston ini gancet. Kemudian metil ini. Metil ini sudah saya uji. Di kompresor ini nyetrum kebanyakan, kemudian oli ini akan encer kemudian gancet, bahkan ada sedikit hitam. Artinya ini kotoran ini akan diputar dengan metil dan si oli. Saya akan kocok lagi nih. Ini sudah encer ini. Oke guys, saya mengunggah hanya untuk sebuah pengetahuan. Kalau Anda ini melakukan yang salah, karena sudah saya pernah salah sehingga saya kasih tahu kepada Anda. Bukan karena ini sebuah teori atau sebuah apa atau harus SOP, ini tidak. Ini berdasarkan saya yang mengalami. Jadi bukan ide-ide buruk ini. Karena tentu saya sudah alami sehingga saya kasih tahu kepada Anda supaya Anda tidak melakukan ini. Artinya misalkan evap kecongkel dihidupin terus sama konsumen, air masuk ke kompresor, hanya Anda tambal kemudian isi freon, Anda habisin. Saya jamin ini habis. Kalau tidak nyetrum kompresor, ini sudah pasti gancet ini. Hitungannya hari. Kemudian kebanyakan metil ini. Kalau kebanyakan metil sudah saya bilang tadi, ini ada yang press balik ini. Sebabnya saya tidak tahu, yang jelas ini sudah pernah saya uji. Ini jadi press balik, artinya ini bocor di depan piston, si perpak ini bocor. Jadi ini bikin press balik, nggak tahu sebabnya. Saya tidak usut tuntas karena ini jelas bisa bikin panas, bisa bikin tekanannya berubah sehingga si perpak ini bocor dan presnya ini tidak keluar tapi kompresornya hidup gulungannya. Oke guys. Jadi ini air ini kalau sudah campur oli ini seperti ini. Anda jangan lakukan, mending ini. Kalau yang campur metil ini hanya encer ini. Anda lihat ini.
Padahal ini hanya putaran tangan. Kalau menggunakan putaran mesin, putaran cepat, ini sudah pasti nih. Ini encer sekali nih. Saya isi satu ini metil. Oke. Memang enak jadi tukang kulkas. Kalau hanya ganti doang kemudian sudah pulang. Nggak tahu ini sebab dan akibatnya jadi seperti apa. Ini saya juga pernah mengalami seperti itu. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman saya yang sudah-sudah, ini saya kasih tahu kepada Anda. Walaupun ini pengalaman sepele sekali, kemudian bahkan ini hanya uji paling, istilah kata ini tidak masuk akal. Tapi ini tentu berdasarkan saya mengerjakan bahkan membongkarnya, guys. Oke. Jadi yang satu ini oli campur air dikocok. Seandainya misalkan ini di kompresor, ini diputar, campur ini jadi apa? Satu lagi nih oli kompresor saya kocok dan saya campur dengan metil. Ini yang terjadi seperti ini, encer. Kemudian yang satu seperti ini. Ini sudah pasti masalah habis ini. Jadi Anda jangan lakukan yang kasus-kasus seperti ini. Kalau isi metil cukup paling banyak ini 3 tutup. Oke. Kalau Anda flashing dengan metil, Anda sampai habis dan bersih supaya aman. Endapan ini akan lari ke kompresor misalkan, sisanya masih panas. Jadi Anda bersihkan sampai habis supaya aman semua. Oke guys. Ini pengalaman yang sudah saya lewati guys. Sore guys.